bahwa dedolarisasi ini bukan yang pertama kali ya. Jadi kalau kita ingat paling dekat tuh 3 tahun lalu, kalau kita ingat pada saat KTT negara Islam di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir sempat juga menggaungkan dedolarisasi dan ini menjadi isu dan kita pun di domestik membahas gitu ya. Dan jauh sebelum itu memang Tiongkok juga sudah agresif gitu ya untuk menggaungkan dedolarisasi ini. Cuma jika kita ingin menakar realistis atau tidaknya gitu ya, kita harus balik lagi mungkin belajar dari sejarah. Kenapa kok bisa US dollar ini menjadi global reserve currency gitu kan? Kenapa kok dia banyak digunakan gitu ya? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah karena pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua memang transaksi itu banyak ditopang oleh US gitu. Jadi pembelian peralatan perang, kemudian barang-barang, sehingga pada saat itu kita ingat kita masih dalam rezim gold standard. Nah, negara-negara sekutu yang ikut perang dunia 1 dan dunia 2 gitu ya, itu menyetor emas ke US pada saat itu. Sehingga pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, itu semua cadangan emas di dunia itu yang paling besar dipegang oleh US gitu kan. Nah, ini akhirnya menaikkan nilai dolar gitu ya. Dan pada saat itu tentunya negara-negara sekutu jadinya nggak punya cadangan emas yang cukup untuk memback dia punya mata uang. Nah, datanglah 44 negara sekutu berkumpul di Bretton Woods dan datang dengan agreement Bretton Woods gitu ya yang kita kenal dengan. Pada saat itu di-pack lah mata uang itu ke dolar gitu. Makanya kita kenal dengan sistem yang namanya fix karena mata uang negara-negara ini tidak di-pack ke tidak link ke gold lagi gitu ya, meninggalkan gold standar, tapi paling nggak dolarnya link gitu. Nah, namun pada tahun 60-an gitu ya, kita lihat ada Vietnam War dan juga US itu punya Great Society Program sehingga dia perlu budget yang besar. Nah, ini kan kalau di back dengan gold standard juga mahal ya. Jadi waktu itu karena fiskalnya running deficit yang besar, akhirnya US pun tidak bisa memenuhi janji untuk memback ini dengan gold gitu. Tapi pada saat yang sama paper money US ini udah banyak beredar dan jadi reserve berbagai negara. Nah, padahal US-nya pada saat itu sudah meninggalkan gold standard juga gitu. Nah, berarti sejak saat itu udah masalah trust dan placement. Placement dari uang global itu sudah banyak dalam US dollar. Nah, ini berarti simpelnya kita lihat berarti realistis atau enggaknya itu bergantung pada demand-nya. Apakah demand-nya akan terus berlanjut? Karena pada saat USD itu menjadi global reserve currency, itu juga karena demand yang tinggi gitu kan. Bayangkan 44 negara sekutu, porsinya pasti mayoritas sekitar 60% dari global reserve. Nah, kalau kita lihat sekarang BRICS itu ya, blok BRICS ini, posisi global reserve-nya mungkin sekitar 30-40% dari global reserve gitu ya. Artinya, kalau misalnya demand-nya turun atas US dollar untuk menjadi global reserve currency gitu ya, belum mencapai mayoritas gitu. Kecuali trust tadi itu bisa digoyangkan oleh BRICS countries ke negara-negara lain, diikuti oleh negara-negara lain. Nah, yang kedua juga seberapa agresif sih sebenarnya nanti aksi dedolarisasi ini gitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya dolar ini kan permintaannya dari 2 jalur. Pertama adalah jalur perdagangan, kita transaksi perdagangan ekspor impor. Yang kedua dari jalur keuangan, placement di surat berharga. Nah, yang sekarang dilakukan oleh BRICS countries dan termasuk ASEAN juga seperti yang Mbak Ana sampaikan tadi, mungkin baru menyentuh di jalur perdagangan ya. Kita banyak local currency settlement gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sisi jalur keuangannya, placement di US dollar itu sudah sangat besar gitu ya. Saya belum melihat ada negara yang bisa menyediakan aset keuangan sebesar US dollar dan sedalam pasar keuangan US gitu. Makanya kalau kita lihat di major global central bank itu reserve-nya itu komponennya kan nggak cuma liquid cash dalam bentuk US dollar, tapi juga US Treasury notes. Nah, termasuk China gitu. Jadi dan kalau mereka melakukan penjualan aset di reserve-nya untuk quote and quote melakukan dedolarisasi dari jalur keuangan, pastinya ada market risk, ya kan? Karena value-nya akan turun gitu. Jadi apakah mereka sanggup untuk menahan cost ini gitu. Jadi sangat banyak challenge-nya. Dan kalaupun terjadi kemungkinan tidak dalam waktu dekat gitu untuk ibaratnya dedolarisasi ini mencapai objektifnya di mana menggantikan US dollar sebagai global reserve currency. Rizky, kalau dari jalur perdagangan tadi Pak Beni sampaikan eksportir siap kalau digantikan dengan yuan. Tapi kalau dari jalur keuangan Pak Faiz menilai seperti apa?
Kalau dari jalur keuangan mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi memang masih jangka panjang sepertinya ya Mbak Anake, karena kita tahu placement dalam US dollar assets ini di global central banks gitu, terutama yang major itu kan punya tenor juga ya. Dan biasanya kalau global central bank gitu ya taruhnya tenornya yang lebih panjang gitu. Beda dengan misalnya perbankan biasa gitu ya, mungkin lebih ke short to medium karena mereka punya liquidity yang harus di-maintain gitu. Tapi kalau misalnya kayak lembaga pemerintah atau lembaga central bank gitu ya, biasanya taruhnya di yang medium to longer tenor untuk US Treasury notes. Nah, itu yang menurut saya ini akan menjadi penghambat untuk dedolarisasi ini sendiri gitu ya. Kedua, dari jalur keuangan juga investor private pun gitu ya masih banyak yang menggunakan dolar gitu dalam melakukan placementnya gitu. Makanya kalau kita lihat flows yang masuk ke Indonesia di bonds market maupun equity itu kan semua conversion dari US dollar majority gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi penghambat juga gitu dari jalur keuangan. Dan kalau kita lihat memang bukan tidak mungkin, tapi mungkin waktunya mungkin panjang. Dan kalau kita lihat tadi belajar dari history gitu ya, berarti kita butuh satu event yang powerful untuk mengubah influence. Seperti Perang Dunia Ketiga? Probably gitu ya, tapi tentunya kita tidak harapkan gitu ya. Karena pada saat Perang Dunia 1 dan 2 itu memang kondisinya kan chaos dan supplier utama dari peralatan perang dan peralatan sehari-hari pada saat itu memang US. Dan juga lender terbesar waktu itu US. Jadi memang powerful sekali. Nah kalau kita lihat tren sekarang gitu ya, memang kenapa Chinese yuan menjadi salah satu yang digadang-gadang gitu. Karena sebenarnya in the past decades, China ini sudah membangun global manufacturing center seperti yang tadi Pak Benny sampaikan. Nah perlahan-lahan perdagangan ke China ini kan banyak gitu ya. Makanya sekarang China bisa dikatakan menguasai trade network gitu ya di global. Nah, kalau misalnya China enforce untuk transaksi perdagangan dengan negaranya menggunakan Chinese yuan, mau nggak mau demand Chinese yuannya kan akan naik gitu.